Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menjadi pembawa perubahan atau membawa pembaharuan bagi sebagian orang adalah menjadi hal yang baik, ya. Orang akan antusias melihat secara positif perubahan ataupun pembaharuan yang dilakukan. Namun ternyata tidak semua orang itu juga memperlakukan atau tidak semua orang mau untuk berubah, mau untuk diperbarui. Mengapa? Karena mungkin dia sudah dalam suasana yang nyaman atau zona nyaman. Kalau orang sudah dalam zona nyaman itu sudah punya sistem sendiri dalam hidupnya, mau diubah sangat sulit sekali, ya. Kalau ada orang misalkan aja suka makan pecel, disuruh makan rawon, ya sulit, ya kan? Saya senangnya pecel, maka ya mau nggak mau ya pecel gitu ya. Disuruh makan rawon, makan yang lain, gado-gado nggak mau, ya maunya pecel saja, begitu. Apalagi juga dalam kehidupan kadang-kadang, ya. Jangan jauh-jauh, di gereja aja sendiri ketika ada TPE baru seperti ini, wah sudah mulai ribut. Wah, ini TPE yang lama gimana, gini, kok begini. Biasanya gini, kok sekarang begini, ya. Itu pun ya ada penolakan, ya. Enakan seperti dulu loh, gini begini, enaknya begini, ya. Enaknya gitu kadang-kadang seperti itu. Nah, ya orang-orang yang menolak perubahan itu tandanya orang yang tidak mau maju. Orang yang degil hati. Nah, ternyata orang-orang yang menolak perubahan atau pembaharuan itu sudah terjadi sejak zaman dulu kala. Zamannya Yesus pun terjadi itu. Terbukti apa? Elia, Yohanes Pembaptis, dan juga Yesus sendiri mengalami penolakan ketika mereka mengadakan perubahan dan pembaharuan. Yohanes Pembaptis mewartakan apa? Pertobatan. Tapi ditolak. Untuk apa kita harus bertobat? Sudah hidup gini aja sudah enak kok. Ngapain harus bertobat segala? Ngapain capek-capek harus bertobat? Loh, biasanya hari Sabat itu tidak boleh kerja. Itu kok menyembuhkan orang. Nah, begitu ya. Kita lihat bagaimana Yesus sering berselisih paham dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Begitu pula Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita refleksikan dari peristiwa ini? Yang kita bisa refleksikan adalah kita juga diajak untuk menjadi agen-agen perubahan itu. Agen-agen yang bisa membawa pembaharuan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dan sebagainya. Tetapi sebelum kita menjadi agen pembaharu itu atau pembawa perubahan itu, terlebih dahulu kita harus memperbarui diri kita. Sebelum kita mengubah orang lain, kita mengubah diri kita terlebih dahulu. Maka perlu pertobatan. Kita perlu bertobat. Masa Advent ini adalah masa yang baik untuk kita bertobat. Melakukan pertobatan hati. Ketika kita mau bertobat dan dengan kerendahan hati bertobat, maka secara tidak langsung kita juga mau memperbarui diri kita. Secara tidak langsung kita juga mau mereformasi diri kita sendiri. Ya, berefleksi terus-menerus. Dan ketika kita sudah bisa memperbarui diri kita, maka saya yakin orang lain pun juga akan melihat bagaimana Allah sungguh-sungguh bertahta dalam hidup kita. Dan orang lain pun akan bisa berubah. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati kita terlebih dahulu. Kita sungguh-sungguh ingin masuk dalam suasana pertobatan. Sehingga kita pun juga dapat sungguh-sungguh berefleksi akan kehadiran Allah yang menyelamatkan dalam hidup kita ini. Sehingga kita pun bisa menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang berkelimpahan, buah-buah pertobatan. Dan kita pun juga dapat memperbaharui orang lain, mengubah orang lain, dan juga tentunya dapat menghasilkan berkat bagi sesama kita.
Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.